Halo semua, pada video kali ini saya, Rizky Makfirah, akan menjelaskan mengenai Genetics Problem and Solution atau contoh soal permasalahan genetika dan juga pembahasannya mengenai hukum pewarisan sifat atau Mendelian inheritance dengan menggunakan probability calculations, dengan menggunakan perhitungan peluang atau probabilitas. Jadi kita akan menggunakan kata-kata misalnya kayak berapa ya kira-kira hasilnya, berapa ya kira-kira anakannya, seperti itu. Nah, kenapa tidak menggunakan Punnett square atau kotak-kotak Punnett square yang biasa kita gunakan ketika SMA? Karena pada saat ujian biasanya digunakan ada 3 sifat beda, 4 sifat beda. Itu kan tidak memungkinkan kita untuk menggunakan Punnett square yang jika kita gambarkan dengan 3 sifat beda itu mencapai 1600 kotak sekian-sekian, apalagi dengan 4 sifat beda dan sebagainya. Oleh karena itu adanya probabilitas calculation inilah yang mempermudah kita untuk mengerjakan soal. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Oke, di sini pada tanaman kacang ya, pea plants, the allele for tall stem is dominant over the allele for short stems. A heterozygote tall plant, it cross with a short plant. Yang ditanyakan adalah what are the possible genotypes dan phenotypes of the offspring? Apa kira-kira genotip dan fenotip yang muncul? Nah, kemudian yang kedua, what is the probability of obtaining a short stem plant? Apakah kira-kira probabilitas atau kemungkinan yang muncul pada tanaman dengan batang yang pendek ya, short stem. Dan yang terakhir, if 120 offspring are produced, how many are expected to be tall and how many are expected to be short? Jika ada 120 keturunan yang ditemukan atau yang muncul, berapakah kira-kira keturunan yang tinggi yang diperkirakan tinggi dan berapa kira-kira keturunan yang memunculkan sifat pendek ya. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita harus menentukan parental cross atau parentalnya, orang tuanya lah, seperti itu ya. Nah, untuk parentalnya di sini, untuk parental pertama itu ada T besar T kecil. Ini adalah heterozygote tall, ya karena heterozygote, karena dia berbeda ya, T besar dan T kecil. Nah, ini kan beda, makanya dia disebut heterozygote. Kemudian parental T kecil, ada parental duanya T kecil. Ini adalah homozygote short. Karena dia kan sama ya, T kecil di sini, T kecil di sini, jadi dia adalah homo atau sama. Short. Kenapa short? Karena dia kan pada soal tadi kalau T kecil itu kan short atau membawa sifat batang yang pendek. Kalau misalnya T besar T kecil walaupun dia berbeda, tapi kan sifat T besarnya ada. Makanya dia itu tall karena T besar yang dominan. Nah, kita balik lagi ke hukum ada dominan dan resesif, di mana dominan selalu menutupi sifat resesif. Nah, yang resesif di sini adalah T kecil ya. Kemudian persilangannya ada T besar, T kecil disilangkan dengan T kecil dan T kecil. Nah, kita akan menentukannya dalam Punnett square. Punnett square yang kecil. Nah, ini adalah konstruk dari Punnett square-nya, Punnett square kecilnya. Nah, di sini persilangannya sifat yang heterozygote ya, dan ini adalah sifat yang homozygote. Parental 1 di sini adalah parental 2. Nah, di sini saya akan tanda ya. Ini adalah parental satunya. Kemudian yang parental 2 itu yang ini. Nah, dia bersilangan. Oke. Kalau misalnya T besar yang disilangkan dengan T kecil akan menghasilkan T besar T kecil. Jadi T besar yang dari sini itu berasal dari sini, kemudian T kecilnya berasal dari sini. Nah, begitu juga dengan T kecil. Cara menentukannya karena dia kan T kecilnya di sini ya, X-nya dari T kecil.
Kalau misalnya Y-nya juga dari T kecil, makanya dia T kecil, T kecil. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, yang ke persilangan di sini, T besarnya X-nya dari T besar, kemudian Y-nya dari T kecil, makanya dia T besar, T kecil. Begitu juga dengan yang satunya ya, T kecil di X-nya T kecil dan Y-nya adalah T kecil, makanya T kecil, T kecil. Jadi selalu X kemudian Y, selalu ada di sumbu X-nya dulu yang dilihat, lalu di sumbu Y-nya. Jadi kalau misalnya di sini T besar, di sini T besar, maka berarti hasilnya adalah T besar. Misalnya di sini T besar, kemudian di X, Y-nya T besar, maka yang dihasilkan adalah tentu saja T besar, seperti itu ya. Gitu seterusnya. Nah, selanjutnya dari Punnett square itu kita bisa mempetakan atau offsparing the genotypes. Genotipsnya itu 50% T besar T kecil dan 50% T kecil T kecil. Nah, bagaimana cara menentukannya? Misalnya dalam Punnett square ini kan 100%. Ya, 100%. Penetapannya ada 100%. Jadi, misalnya satu Punnett square ini itu 100%. Maka 100 dibagi 4 berarti masing-masing ada 25%. If my math is mathing, ada 25%. Jadi, karena di sini T besar T kecil sama dengan T besar T kecil yang di sini, maka 25 ditambah dengan 25 adalah 50. Jadi 50% T besar T kecil. Sedangkan kalau T kecil ini kan sama, maka sama juga 50%. Nah, jika misalnya di sini beda, misalnya di sini juga hasilnya T besar T kecil, maka ada 25% T kecil dan sisanya itu T besar T kecil. Seperti itu. Itu adalah offsparing genotypesnya atau penyebaran dari genotipnya. Baiklah, lanjut lagi. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa offsparingnya, maka sisa kita masukkan ke dalam hukum probabilitas. Nah, hukum probabilitasnya jika tanaman dengan batang yang pendek itu kan ada 50% tadi, maka bisa dipetakan sebanyak atau sama dengan dipetakannya itu 0,5%. Nah, mengapa 0,5%? Karena ini merujuk pada hukum probabilitas segregasi yang dimana kita ketahui jumlah sifat yang diinginkan atau yang diekspektasikan dengan jumlah kejadian yang terjadi. Karena kita di sini mencari atau mengekspektasikan ada 2 sifat, maka kita bagi 2 dibagi dengan jumlah jumlah sifat yang kejadian yang muncul. Jumlah sifat kejadian yang muncul ada 4, maka 2 bagi 4 adalah 0,5. Nah, kenapa bukan 0,25 atau 0,75? Karena sifat kan beda, teman-teman ya. Karena dalam kasus ini kan T besar hanya 2 sifat beda. Berarti kalau misalnya 0,25 atau 0,75 berarti bukan 2 sifat beda, tapi itu 3 sifat beda. Seperti itu. Yang dikemukakan kemudian expected number of tall plants dengan 120 offsparing 50% dari 120 itu kan bagi duanya ya, berarti 120 dibagi dengan 2 adalah 60. Jadi jumlah tanaman tinggi yang muncul, yang kita harapkan muncul adalah 60. Jadi sedangkan jumlah tanaman yang kita harapkan dengan short plants atau yang bertubuh atau yang berbatang pendek itu 50% dari 120, jadi ada 60. Jadi pas ya, dimana yang ditemukan ada 60 tanaman kacang dengan tubuh batang yang tinggi dan ada 60 juga dengan tubuh batang yang rendah. Baiklah, yang terakhir kita petakan the final answer, di mana ada possible genotype atau genotip yang muncul itu 50%-nya berbatang tinggi dan 50% sisanya itu berbatang rendah. Jadi 50 atau pendek ya, bukan rendah, pendek.
di mana 50% ditambah 50% adalah 100, berarti mencakup semua genotipnya. Kemudian probabilitas atau kemungkinan yang muncul dari tanaman kacang dengan batang yang pendek itu adalah 50%, di mana expected offspring-nya adalah 120 dibagi dengan 2, karena kan 50% ya, 50-50, 50-50, berarti ada 2. Berarti 120 dibagi dengan 2 itu adalah 60 tall. Begitu juga dengan 120 dibagi dengan 2 ada 60 short. 60 ditambah 60 adalah 120. Berarti pembuktian the answer was correct atau sudah benar. Baiklah teman-teman, itulah penjelasannya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.